Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Kita ketemu lagi di Bergulat ketiga. Sedikit saya pengantar untuk teman-teman membuat diskusi grup yang nantinya akan dikirim via video. Kalau bisa digabung jadi satu dan dikirim dalam bentuk YouTube ataupun video untuk kirim ke saya. Baik, sedikit pengantar dari saya. Kita bicara tentang hukum perjanjian atau kontrak. Yang perlu kita tekankan di sini, ketika kawan-kawan melakukan di dunia usaha, di dunia bisnis, pasti akan bertemu namanya perjanjian atau kontrak kerja. Di sini kita akan sedikit membahas tentang apa sih hukum perjanjian atau kontrak kerja. Tak perlu berpanjang lebar dari saya akan mengantarkan materi sedikit tentang perjanjian dan hukum kontrak sendiri. Secara istilah, hukum kontrak adalah, teman-teman bisa buka di buku bab 3 KUH Perdata secara harfiah, itu tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, sehingga KUH Perdata tidak pernah membedakan kedua istilah tersebut. Jadi dalam KUH Perdata sendiri antara perikatan dan kontrak itu sama dalam secara harfiahnya, sehingga bagaimana kita mengartikannya dalam hal penerjemahan secara verbal dalam dunia dalam dunia kita sendiri, bahwa KUH Perdata itu mengatur tentang kontrak perjanjian maupun kontrak kerja sendiri. Sedangkan menurut Salim, kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Jadi yang namanya kontrak adalah aturan atau hubungan antara dua belah pihak, baik personal maupun kelembagaan, berdasarkan kesepakatan bersama. Itu yang dinamakan kontrak. Jadi ketika teman-teman bekerja, yang teman-teman harus pahami dalam hal bekerja itu adalah bagaimana kawan-kawan keterikatan dalam hal pekerjaan itu sendiri. Kontrak kerja itu sendiri seperti apa, itu yang harus teman-teman ketahui. Hak dan kewajibannya seperti apa. Sebelum melakukan kesepakatan, kawan-kawan harus kaji bagaimana perjanjian itu bisa berjalan, bagaimana perjanjian itu bisa dilaksanakan. Selanjutnya, menurut Prof. Bekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari yang suatu berhak menuntut ke yang lainnya. Dalam hal ini, perikatan sini lahir antara perjanjian dan ada yang lahir dari aturan undang-undang itu sendiri. Jadi ketika kita bicara peraturan atau ikatan, itu kita bisa menganalisa dari dua sudut pandang, baik dari sisi individunya atau kelompoknya maupun dari sisi aturan atau regulasi yang ada di sekitar kita. Sedangkan perjanjian, suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain untuk, atau di mana dua orang itu sedang berjanji untuk melaksanakan suatu hal, itu namanya perjanjian. Selanjutnya kita lanjut aja, nanti biar kawan-kawan bisa menjabarkan apa sih hukum kontrak, apa sih hukum perjanjian, dan mekanisme-mekanisme apa saja yang akan dilalui dalam hal perjanjian itu sendiri. Yang perlu kita tegaskan di sini, kawan-kawan harus paham tentang satu, dalam KUH Perdata maupun dalam KUH Pidana semuanya akan diatur dalam hal kontrak kerja maupun kontrak perjanjian sendiri. Dalam pasal 131, dalam pasal 13 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan di mana salah satu atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya. Misalnya ketika kawan-kawan kemarin kuliah, di awal perkuliahan kita melakukan namanya perikatan atau kontrak bersama. Bagaimana kita melakukan kuliah itu, apakah kita melakukan secara daring atau bagaimana teman-teman melakukan dengan visual atau dengan offline itu sendiri. Itu yang dinamakan perjanjian. Unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi dalam perjanjian? Yang perlu kita tekankan di sini adalah mengikatkan kedua belah pihak. Dari unsur pertama adalah kedua belah pihak sepakat tentang apa, hak dan kewajiban mereka. Jangan sampai ada
kesepakatan itu dilanggar atau yang kita sebut namanya one prestasi. Itu yang menjadi concern kita semuanya. Jadi ketika terjadi one prestasi, apa yang akan dilakukan? Ya bisa perjanjian itu bisa batal, perjanjian itu bisa gagal dan lain sebagainya. Subjek perjanjian apa saja sih yang perlu kita tekankan di sini? Subjek perjanjian yang pertama adalah orang yang melakukan perjanjian dia harus cakap, dalam artian cakap hukum di sini dia tidak tekanan, dia dengan kesukarelaan, dia dengan kesadaran diri sendiri, tidak gila, tidak di bawah umur. Itu yang harus kita tekankan sebagai subjek hukumnya. Apalagi badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan atau orang yang dikuasai oleh hukum untuk menyihak hak dan kewajibannya. Objek hukumnya apa saja? Kalau teman-teman nanti bisa cari di KUH Perdata 1332, bisa di KUH Perdata juga 1333. Di situ semua akan menjabarkan tentang mekanisme perjanjian, objek perjanjian, bahkan hal-hal tentang perjanjian di situ. Teman-teman harus banyak baca di itu. Asas perjanjian nanti teman-teman bisa gali di KUH Perdata juga di 1320, 1315, 1338. Di situ ada semua tentang itu. Apa sih one prestasi dan prestasi? Teman-teman nanti akan kaji di dalam diskusi yang akan kawan-kawan laksanakan nantinya. Bisa di situ nanti harapan saya dalam hal mengkaji presentasi kawan-kawan sini, nanti akan kita ambil sebuah kesimpulan. Tugas kalian nanti adalah menyimpulkan apa yang menjadi presensi dari para peserta itu sendiri. Presensi ini dalam artian di sini bisa dalam hal jawaban, bisa dalam hal pertanyaan nantinya. Sebab-sebab timbulnya one prestasi teman-teman bisa buka di pasal 1320 KUH Perdata dan lain sebagainya. Mungkin pengantar diskusi dari saya seperti itu. Materi sudah saya sampaikan, silakan dibaca-baca dan silakan dikomentari jika ada yang kurang berkenan dan akan kami lengkapi lebih detail lagi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di virtual offline lagi. Nanti saya akan kaji dan ulas lebih detail tentang materi yang akan kita bicarakan ke depannya lagi. Untuk itu teman-teman silakan, tugas yang harus kawan-kawan lakukan di sini adalah meresum hasil video dari kelompok 1. Nanti dikumpulkan pada hari Senin dan akan kita diskusikan di hari itu juga. Meresum seminimal mungkin. Yang kedua, memberikan catatan kepada para panelis atau para presentator di kelompok 1 ini. Tugas ini khusus untuk yang tidak melakukan presentasi. Mungkin itu ya dari saya. Silakan nanti dilanjut untuk kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.